Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Yang terhormat Ibu Dokter Ida Suci Bestari Nasution SPD MPD selaku dosen mata kuliah matematika lanjut hari ini dan teman-teman guru sekalian yang saya banggakan. Baik, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan presentasi dari materi-materi yang telah kami cari. Ya, karena jika mencari hati bukan urusan kami. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Adityo, dengan NIM 20230204 selaku moderator hari ini, dan rekan kerja saya Azhar Marmun dengan NIM 2023-04047 dengan pembicara 2. Dan teman saya Cynthia Higresia Tambunan dengan NIM 2023-0204054 yang telah datang hari ini. Nah, baik, izinkan kami memasuki materi hari ini. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, dalam analisis matematis, konsep turunan merupakan salah satu pilar utama yang digunakan untuk membantu perubahan suatu fungsi. Ketika kita berbicara tentang fungsi dengan dua peubah atau lebih, kita memasuki ranah yang lebih kompleks, yaitu ruang berdimensi. Turunan parsial memungkinkan analisis lebih mendalam dari karakteristik fungsi multivariat. Misalnya, fungsi yang bergantung pada beberapa variabel dapat digunakan untuk mensimulasikan banyak fenomena dalam bidang ekonomi, fisika, dan teknik. Dengan menggunakan turunan parsial, kita dapat mengetahui sensitivitas suatu fungsi terhadap perubahan kecil pada setiap peubah. Ini memberikan gambaran tentang perilaku sistem yang lebih luas. Dalam hal ini akan dibahas tentang fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jika definisi-definisi dari teorema-teorema fungsi satu variabel bebas diperluas ke fungsi dengan dua variabel bebas, maka akan muncul sifat-sifat yang lebih menarik dan berguna. Dari pembahasan dengan fungsi dua variabel diharapkan akan lebih mudah meneruskan ke fungsi yang mempunyai tiga variabel bebas atau lebih. Nah, di sini kita ada tiga rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fungsi dua peubah. Yang kedua, bagaimana cara menghitung turunan parsial dari fungsi dengan dua peubah. Yang ketiga, apa yang dimaksud turunan parsial tingkat tinggi. Oke. Kemudian ada juga pun tujuan dari kelompok kita, yaitu tujuan dari kelompok kita untuk materi kali ini adalah ada tiga, yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan fungsi dua peubah. Yang kedua, untuk mempelajari cara menghitung turunan parsial dan dari turunan parsial dari fungsi dengan dua peubah. Yang ketiga, untuk menjelaskan secara mendalam apa yang dimaksud dengan turunan parsial. Next, manfaatnya yaitu salah satu keuntungan dari penulisan makalah ini adalah pembaca akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang materi dari turunan dalam ruang berdimensi atau fungsi dengan dua peubah atau lebih turunan parsial. Selain itu, makalah ini akan mengajarkan mahasiswa memahami turunan dalam ruang berdimensi, fungsi dengan dua peubah atau lebih, turunan parsial. Diharapkan mahasiswa memahami konsep dari turunan dalam ruang berdimensi dan fungsi dengan dua peubah atau lebih, turunan parsial. Nah, baik, materi pertama akan saya bacakan. Nah, materi pertama itu fungsi dengan dua peubah atau lebih. Nah, fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi yang dinotasikan dalam bentuk f yang memadankan setiap pasangan terurut x dan y pada suatu himpunan D. Himpunan D itu disebutnya himpunan domain. Himpunan domain itu x dan y-nya doang. Nah, dari hidup dengan bilangan real tunggal dari fungsi x dan y. Nah, coba sekarang kita arahkan perhatian kita pada sebuah gambar di atas, sebuah fungsi bernilai real dengan dua peubah real, yaitu
fungsi X yang menghubungkan setiap pasangan berurutan X dan Y pada suatu himpunan D dalam suatu bidang dengan sebuah bilangan real dari fungsi X dan Y. Maksudnya adalah X dan Y-nya ini dia domain. Domain itu disebutnya daerah asalnya. Oke. Nah, kemudian dari domain kita mendapatkan notasi dari Z. Z itu sama dengan fungsi dari X dan Y. Kenapa ada Z? Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya setelah ini. Nah, setelah itu, setelah fungsi dari X dan Y kita cari, maka akan menghasilkan daerah hasilnya. Di sini saya ada dua persamaan. Oke, saya tuliskan dulu persamaannya. Di sini persamaan satunya adalah fungsi dari X dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan keduanya ada X dan Y dari 2X akar Y. Nah, perhatikan bahwa fungsi dari X dan Y-nya misalnya kita ubah dengan X-nya itu negatif 1 dan Y-nya itu 4. Maka kita masukkan saja nilai X-nya ini. X-nya misal X-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya itu sama dengan 4 kan. Nah, pertama kita masukkan ke ini contoh misalnya contoh persamaan fungsi yang pertama dari f x-nya ininya tetap ini sebagai notasinya. Nah, terus x-nya ini kita ubah jadi negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali y-nya 4 kita kuadratkan. Nah, yang pertama adalah kita kuadratkan pasti negatif 1 ditambah ininya dulu kita kuadratkan 4 akar kuadrat 4 kali 4 sama dengan 16 3 dikali 16 ini sama dengan 48 ya 48 negatif 1 ditambah 48 dengan ya. Oh ya, ini kalau misalnya ini dikuadratkan ini jadinya positif 1. Nah, 1 ditambah 48 sama dengan 49. Oke. Nah, selanjutnya kita ada persamaan kedua yaitu G. Persamaan kedua kita notasikan lagi G, X dan Y dari kita masukkan ke dalam nilai ini berarti X-nya ini kita ubah aja jadi negatif 1 2 dikali 2 dikali negatif 1 dikali ini dikali ya dikali akar 4. Oke. Nah, maka negatif 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2 akar dari 4 adalah 2. Oke. Nah, maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian himpunannya disebut daerah asal atau domain suatu fungsi. Jika tidak dinyatakan secara spesifik, kita dapat menyatakan D sebagai daerah asal alami, yaitu himpunan seluruh yang ada di titik X dan Y pada suatu bidang yang menghasilkan bilangan real dari fungsi X dan Y, yaitu ini daerah hasilnya. Nanti ini daerah hasilnya sebenarnya X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Karena di sini kenapa ditulis X kuadrat ditambah 3Y kuadrat? Karena ini misalnya dari persamaan satunya, ini daerah satunya, ini daerah hasilnya nanti ya. Maka daerah hasilnya yang ini. Oke.
Nah, sedangkan kalau untuk x dan y 2 dikali akar y daerah asalnya adalah himpunan dari x dan y, yaitu himpunan dari bilangan real y lebih dari sama dengan 0. Artinya dia bisa berupa angka 4 atau maupun seterusnya. Nah, daerah hasil dari range, daerah hasil atau disebut dengan range dari sebuah fungsi adalah himpunan dari nilai-nilainya. Jika z atau jika dinotasikan dengan z atau daerah hasil range sama dengan fungsi dikali x dan y, maka kita menyebut x dan y sebagai pengubah bebas. Kenapa disebut pengubah bebas? Karena pada saat kita ingin mencari ini kan kita belum tahu ya, nilai x sama y nya kan belum tahu hasilnya berapa. Nah, makanya pada saat yang di slide sebelumnya itu yang ada gambar ini x dan y, ini disebut domain karena ini dia disebut daerah asalnya, daerah asal. Nah, sedangkan di sebelahnya sini dia ada daerah hasil kan dengan dinotasikan z. Z sama dengan fungsi dari x dan y. Z dinotasikan z sama dengan fungsi dari x dan y. Maaf ini agak melenceng soalnya tidak muat. Maka z-nya ini disebut dia pengubah tak bebas karena sudah memiliki nilainya. Nah, seluruh hal yang diuraikan di atas berlaku untuk fungsi bernilai real dengan dia pengubah real. Kita akan menggunakan fungsi-fungsi seperti di atas dengan bebas. Nah, di sini saya juga ada contohnya lagi ya. Nah, kalau di sini itu dia pada bidang x dan y seket salah daerah asal alami untuk fungsi dari x dan y sama dengan akar dari y dikurang x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah dengan kurung y kurang 1 kuadrat. Nah, solusinya itu agar rumus ini menjadi masuk akal, kita harus mengeluarkan x dan y menjadi y harusnya y lebih besar dari x kuadrat. Ini salah notasi. Dan titik 0.1 daerah asal yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar. Nah, jadi begini. Maksud dari soal di atas itu, saya nulis soalnya dulu ya. Contohnya, fungsi dari x dan y sama dengan y dikurang x kuadrat dot x kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat. Nah, bagaimana sih caranya? Pada cara ini di sini itu ada dua metode yang dilakukan dulu, yaitu dengan mengasumsikan bahwa y dikurang x kuadrat lebih y dikurang x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, kita asumsikan bahwa y-nya ini jadi lebih besar, nanti y-nya ini lebih besar dari x kuadrat, lebih besar dari x kuadrat. Nah, maka kita notasikan lagi y lebih besar dari x kuadrat. Nah, sebelum ini
ini kan metode yang pertama. Jadi metode pertama itu saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi kita asumsikan bilangan yang di atas ini persamaan yang di atas kita turunkan dulu ke bawah menjadi y dikurang x kuadrat. Tapi kita masukkan lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi bahwa y lebih dari sama dengan x kuadrat. Nah, di sini saya buat garis bilangan dulu. Ini juga bisa caranya buat garis bilangan x per y. Nah, kalau misalnya x-nya 0, berarti y-nya 0. Oke. Nah, kalau y-nya x-nya 1, berarti y-nya y-nya setengah. Kalau misalnya x-nya 2, berarti y-nya 2. Kalau misalnya x-nya 3, berarti y-nya itu 9/2. Nah, kalau misalnya x-nya itu negatif 1, berarti y-nya itu setengah. Kalau misalnya x-nya itu min 2, y-nya itu 2. Oke? Karena dia dari y-nya ini menandakan bahwa lebih besar dari x. Makanya dia hasilnya gitu. Oke. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh teman saya, Cynthia Iglesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan turunan sosial. Itu ada andaikan f dalam fungsi dua kubah x dan y, jika y dijaga agar tetap konstan, misalnya y sama dengan y0, maka fungsi x y0 adalah fungsi dengan kubah tunggal x. Turunannya di x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0 dan y0, dan dinyatakan sebagai fungsi fungsi terhadap x, x0 dan y0. Jadi di sini ada contoh fungsi terhadap x, x0 dan y0 sama dengan limit h mendekati 0. Karena ini kan terhadap x kan, jadi yang diubah tuh x-nya aja. Jadi fungsi x0 plus h y0 dikurang itu f fungsi awalnya. Fungsi awalnya x0 dan y0 dibagi h. Dengan cara yang serupa, turunan parsial f terhadap y di x0 y0 dinyatakan dengan f fungsi terhadap y x0 y0 dan dirumuskan dengan fungsi terhadap y x0 dan y0 limit h mendekati 0. Itu yang di sini berarti yang diubah tuh y-nya, berarti fungsi x0 y0 plus h dikurang fungsi awal dibagi h. Gimana nih cara dengan tiga variabelnya? Kalau tiga variabelnya sama aja, cuman tambah konstannya aja. Jadi fungsi terhadap x itu x y z sama dengan limit h mendekati 0. Kan ini yang dicantumkan terhadap x, berarti yang diubah adalah x-nya, fungsi x plus h y z dikurang fungsi awal dibagi h. Nah, di sini aku ada contohnya nih. Satunya aku bikin fungsi xy sama dengan x kuadrat y. Hasilnya itu ini fungsi, kalau kita cari di fungsi terhadap x itu hasilnya 2xy. Dari mana kita tahu? Kita buktikan dengan cara menggunakan pendekatan limit. Fungsi terhadap x, xy, limit h mendekati 0, fungsi x plus h, karena yang diubah kan x-nya kan.
dikurang fungsi awal dibagi H. Terus habis itu nah habis itu kita ini nih ubah nih H-nya X-nya menjadi H. Kita ubah X-nya menjadi H, jadinya ini X plus H kuadrat. Karena kita ubah X-nya menjadi H. Jadi X yang ini adalah X ini. Ini X yang ini. Terus habis itu pas sudah diubah, nah ini ini kan udah kita ubahkan X-nya menjadi H. Nah, udah nih hasilnya ini, habis itu kita kali silang, kita substitusi. Udah kita kali silang, hasilnya ini X kuadrat Y plus 2H XY plus H kuadrat Y dikurang X kuadrat Y bagi H. Nah, pas sudah kayak gini nih, kan ini hasil pengaliannya ini. Ini kan ada yang sama kan, ada yang sama. Kita coret aja kayak X kuadrat Y dan X kuadrat Y kita coret, hasilnya ini. Enggak H-nya oh ya, H-nya ini bisa kita faktorkan. H-nya dikeluarin jadi 2XY plus HY bagi H. Terus limit H mendekati 0. Kan ini H-nya ini bernilai 1 ya, jadi H-nya bisa kita coret, jadi H-nya 1, ini 1. Jadi yang ditulis di bawahnya cuma 2XY plus HY. Dan ini HY ini itu bernilai 0, jadi nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 2XY. Nah, ini ada contoh yang kedua. Contoh yang keduanya ini tapi terhadap Y. Sama aja, cuma bedanya yang diubah itu Y-nya. Jadi fungsi terhadap Y, XY sama dengan limit H mendekati 0, fungsi X, Y plus H dikurang fungsi awalnya. Dikurang fungsi awalnya, udah nih, pas udah kayak gini tuh, kita substitusi. Kita substitusi ini tuh nilai Y-nya. Ini nilai Y-nya. Ini tuh kali silang ya, makanya dapat X kuadrat dikali silang ini nilai Y-nya dibagi H. Terus habis itu udah nih hasil ini kita masukkan ke bawah, yaitu X kuadrat Y plus X kuadrat H dikurang X kuadrat Y bagi H. Ini tuh kayak dengan cara yang tadi kita coret aja. Ini sama ini kita coret, jadi sisa X kuadrat H per H. Dan yang tadi H kan bernilai 1, jadi hanya kita coret aja, turunin X kuadratnya, limitnya hilang. Sekian dari penjelasan saya tentang turunan parsial 20 atau lebih. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Suci Ramadhani, NIM 2023-0204. Sebenarnya aku mau nanya di contoh soal pertama sama contoh soal kedua. Aku cuma minta tolong dijabarin lagi, kan kata ada coret-coret di papan tulis. Nah, itu aku boleh minta tolong dijelasin lagi ya. Terima kasih. Ini ada contoh yang pertama itu aku bikin fungsi X Y sama dengan X kuadrat Y. Hasil fungsi terhadap X itu X Y sama dengan hasilnya tuh 2XY. Dari mana kita bisa dapat ini? Kita gunakan cara rumus mendekati limit. Menggunakan limit ya. Fungsi terhadap X XY sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H Y dikurang fungsi awal yaitu X Y. Nah, kenapa ini plus H? Karena kan ini fungsi terhadap X. Jadi yang diubah tuh X-nya.
Y sama dengan X sama dengan dikurang X kuadrat Y bagi H. Kenapa ini bisa dapet ini? Karena ini X-nya kita ubah menjadi H, makanya bisa mendapat ini. Dan ini tuh nilai X-nya. Limit H mendekati 0 itu X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat dikali Y dikurang X kuadrat Y dibagi H. Nah kan ini udah kayak gini nih. Ini kan masih dalam kurung kan. Terus kita kali silang dengan cara itu dengan cara mengalisirkan. Dan hasilnya itu kali silangnya X kuadrat Y plus 2H plus 2H XY plus H kuadrat Y dikurang X kuadrat Y dibagi H. Nah udah kayak gini nih, banyak yang sama, kita coret aja X kuadrat Y sama X kuadrat Y. Limit H mendekati 0 itu hasilnya H 2XY plus HY bagi H. Ini hanya kita faktorkan ya, makanya bisa keluar. Terus habis itu kita gimana ya? Nah kan ini udah begini kan, habis itu hanya ini bernilai 1, coret aja ini satu, jadi sisa limit H mendekati 0 itu 2XY plus HY Nah ini HY ini bernilainya 0, jadi nggak usah di input, jadi yang di input tuh X, Y nya aja. Punya di sini 2XY ya. 2XY. Punya ini. Terus derivatif X-nya min derivatif X-nya min 2XY sin X kuadrat Y. Terus V-nya lagi V cos X kuadrat Y sama yang terakhir dibuka X nya dx 2Y. Nah setelah kita jawabkan, bisa kita masukkan lagi yang itu yang X apa B itu X. Nah setelah kita jawabkan, sekarang kita substitusikan yang dimana punya di sini 2X ya, itu punya 2X 2
XY dikali derivatif X-nya berapa? Gitu. 2Y. 2Y ditambah V-nya 2XY. 2XY dikali derivatif X. X min 2sin. Sorry. Silakan. Silakan. 2XY. Dikali derivatif X. Derivatif X-nya itu X. Sin X kuadrat Y. V-nya 2XY tambah 2XY. Terus derivatif X-nya kali cos X kuadrat Y. Ini ya X kuadrat Y. Sorry, gampang. Nah, sekarang kita kalikan sama dengan 2XY berarti ini 4X kuadrat Y kuadrat sin X kuadrat Y tambah 2X 2Y cos X kuadrat Y. Nah, ini nggak bisa di lagi ya, maksudnya disederhanakan lagi. Oke, next. Di sini juga ada, saya akan coba XY di sini. Di sini ada kita akan mengerjakan XY di mana sama dari belakang, tapi ini bedanya XY sama ininya. Terus lagi soalnya F X kali Y dengan sin X kuadrat Y. Nah, tulis lagi sama dengan F X X kurang Y lagi. Nah, tadi kan kita udah dapat ya. Ini ya. Tulis lagi. Cos X kuadrat Y. Nah, hasil ini kita turunkan terhadap Y. Nah, berarti kita buat lagi yang tadi. Kita turun dulu F XY XY. Nah, kita jabarkan lagi seperti yang tadi. Sebenarnya sama-sama aja sih, tapi bedanya di kerjanya XY aja.
Kita jabarkan lagi. Mana U sama dengan 2x di PDI-nya kalau turunan Y berarti X ya, X kuadrat. Kalau turunan cos berapa? Sin berarti ya, sin S kuadrat Y. Terus V nya cos X kuadrat Y. Sekarang diubah D nya dua Y 2x. Nah, setelah kita jabarkan, kita substitusikan lagi seperti yang tadi. Kita masukin dulu U V nya Y tambah V U per D. Nah, terus kita masukin punya 2xy terus dv per d nya x kuadrat sin, terus kurung x kuadrat sin x kuadrat y ditambah v nya cos x kuadrat y. Nah, saya buat di bawah ya. Terus di sini di per d-nya 2x. Nah, setelah udah dapat, sekarang kita kalikan lagi sama dengan 2x berarti 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 benar ya, 2x pangkat 3 y sin ya sin ini x kuadrat y tambah 2x cos x kuadrat y. Nah, ini dia buat pengerjaan yang nomor 2. Bahkan ini juga perlu ya kalau ada usaha apinya. Maka saya kembalikan kemudian rapor. Baik, terima kasih Aksan Martunas Pabun. Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan diskusi kami. Di sini ada kesimpulan turunan dalam ruang dimensi merupakan konsep fundamental dalam kalkulus yang memungkinkan analisis fungsi dengan lebih dari satu variabel. Dalam bidang ruang ini, turunan parsial menjadi alat utama untuk memahami bagaimana suatu fungsi berubah terhadap setiap variabel secara terpisah, dengan variabel lainnya dianggap konstan. Turunan fungsi dua peubah digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi yang kompleks dengan dua variabel. Syarat utama bagi sebuah fungsi untuk memiliki turunan di titik tertentu adalah fungsi harus kontinu di titik tersebut. Turunan parsial membantu menjelaskan cara fungsi berubah terhadap setiap variabel secara independen, serta berguna dalam menemukan gradien dan persamaan bidang singgungnya. Ini ada sumber acuannya dari Fargold dan Purcell titik di Henry Down 2011 kalkulus edisi 9 jilid 2 tapi sudah dikalkulus edition oleh Nyoman Susilo Jakarta Erlangga juga ada Murray R. Spiegel kalkulus lanjut edisi kedua Erlangga kata 2008 dan ada Sumartina
dari kalkulus fungsi dua variabel atau lebih. Oke, cukup sudah rangkaian dari materi kita. Di sini kami membuka sesi tanya dan jawab. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan 1, mungkin 3 pertanyaan terdahulu. Baik. Ada April, ada Ipul, ada Sakira. Assalamualaikum, Mas. Saya Februari Nota Barat 020408 Izin bertanya ke kelompok. Mas, coba dong Mas ke kurva tadi. Nah, gitu Mas. Nah, Mas itu bentuknya setengah parabola ya Mas ya? Iya. Nah, tadi kan lu nggak ngejelasin tuh kenapa setengah parabola bentuknya. Coba tolong jelasin dong itu kenapa. Baik, terima kasih atas Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Sakira Cecilia Madani, NIM 2023-02-04-093. Tadi mau nanya di materi anak yang kurva. Nah, nah ya di situ. Kan di situ ada Y dikurang X pangkat 2 lebih dari 0. Terus tadi Mas bilang diasumsikan bahwa Y lebih besar dari X pangkat 2. Nah, itu dapat dari mana? Yang ini nih nomor 1. Yang ini ya. Iya, Ya. ini. Nah, itu dapat dari mana? Oke. Nah, itu aja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari April. Coba ke slide yang ini. Ini kenapa dia gambarnya apa? Setengah parabola ya? Iya. Bentar, saya buat. Ini kan X, berarti ini Y, ini kan juga Y. Berarti ini saya bilang misalnya X itu 1, berarti Y nya itu tadi setengah. Ininya kalau ini juga sama kan, berarti 1. Karena kenapa dia dari setengah parabola, kita bisa bayangkan nih, misalkan tadi kan ini kan apa pada bidang titik 0 titik 1, berarti ini kan di persamaan keduanya dia kan ini menandakan di bidang titik 0 titik 1, berarti dia gambaran itu ini sebenarnya dari sini ke nah, jadi dia tidak melewati bidang yang lain, hanya bidang ini doang 0 titik 1. Sekali lagi sini Mas. Nah, jadi intinya itu tadi kan ada soal dari Y kurang X kuadrat dibagi F kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Nah, tetapi dia sebelum slide ini coba sebelum nah di sini kan ada di titik 0.1, berarti dia dari persamaan yang ini, persamaan ini, makanya dia di atas gambar parabolanya di atas. Oke, coba itu yang Iya. 0,1 gitu. Jadi kita udah bisa membayangkan, tapi hasil dari yang apa X1 sama setengah satunya itu dia dari persamaan yang atas nih. Ini bukan yang kayak Jadi yang Y kurang X kuadrat. Jelas? Kasih. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sakira dan Ipul soal sama pertanyaannya. Dia kenapa tiba-tiba jadi ini Y lebih dari sama dengan X kuadrat, padahal artinya dia kan Y-nya ini Y-nya itu dia di apa
ada di X ini, jadi dipindahin ke apa, tanda persamaan ini dipindahin ke kiri, jadi X itu ke kanan. Nah, saya ulang dulu. Ini kan soalnya, ini kan angka-angkanya ya tadi. Nanti dia dikurangi X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi pada persamaan ini kita ubah lagi nih, ubah tanda yang lebih dari sama dengannya ke kiri, ini ke kiri, x kuadratnya ini ke kanan. Kenapa itu? Karena menunjukkan bahwa nilai y-nya ini lebih besar dari x kuadrat gitu. Nah, makanya saya asumsikan bahwa y lebih dari sama dengan x kuadrat, maka y-nya ini lebih besar dari nilai y-nya ini lebih besar dari x kuadrat. Cukup jelas? Yang ini dong. Ini itu sebenarnya konteksnya biasanya kita kalau buat ini sebenarnya variabelnya yang sama sih. Kalau variabelnya sama berarti kita pakai itu. Nah, terus ini disuruh kita mencari U kali dv per dx. Nah, karena ini kan soalnya fungsi ya, makanya kita disuruh mencari U-nya, karena di sini ada 2xy dan v-nya cos. Makanya oke. Baik, terima kasih ya atas saya akan membuka kritik dan saran. Siapa yang bersedia? Oke, dapat satu. Ada lagi? Anas. Satu aja. Ya, Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Alifani dengan NIM 202300404040. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok 4. Mungkin dari segi PPT tadi yang alsar itu masih ada. Ini tuh kita jadi bingung gitu, para audit bingung mana soal mana jawaban gitu. Jadi dia nyatu, harusnya kan biasanya gitu yang udah kita login kan soal terus bawahnya penyelesaian baru. Jadi ada jeda buat ketahuan mana soal mana jawaban gitu aja. Terus sama tadi Ahmad mungkin lupa ya, agak begini, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama ada beberapa tadi yang masih nutupin papan tulis. Mungkin sarannya ke depannya lebih dibagusin lagi dari segi PPT-nya. Kalau dari segi penjelasan, buat 2 orang ini udah cukup keren, berdua juga udah keren banget. Mungkin itu aja. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas pertanyaan dan kritik dan sarannya. Terima kasih atas waktunya, serta izinkan saya untuk presentasi materi kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah, wajarlah manusia, bukan nabi bohong. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.